Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Afina Fitria Mustika Hasan. Saya dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menyampaikan tugas besar 2 yang menjadi mata kuliah laporan akuntan. Di sini terdapat 8 pertanyaan. Di sini untuk tugas besar 2 saya mengambil seperti tugas besar 1, yaitu kasus PT Indofarma. Untuk yang pertama, di sini saya akan menceritakan sejarah dari PT Indofarma tersebut. Sejarah panjang PT Indofarma atau Persero Tbk atau perseroan yaitu berawal pada tahun 1918 di sebuah pabrik berskala kecil di lingkungan rumah sakit pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu hanya memproduksi beberapa jenis salep dan kasar pembalut. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha perseroan berkembang menambah tablet dan injeksi dalam rangkaian lini produksinya. Sempat dikuasai oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942 di bawah manajemen Takeda Pharmaceutical. Perseroan kembali diambil oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950 melalui Departemen Kesehatan. Peran perseroan dalam bidang farmasi dan kesehatan semakin penting dalam memproduksi obat-obat esensial untuk kesehatan masyarakat. Pada tanggal 11 Juli 1981, status perseroan berubah menjadi Badan Hukum berbentuk Perusahaan Umum Indonesia Farma atau Perum Indofarma. Status perseroan kembali berubah pada tahun 1996 menjadi PT Indofarma Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yaitu nomor 34 tahun 1995 dengan akta-akta berdasarkan nomor 1 tanggal 2 Januari 1996 yang diubah dengan akta nomor 134 tanggal 26 Januari 1996. Perseroan telah melakukan pengembalian ke hilir dalam bidang distribusi dan perdagangan dengan melakukan ekspansi pendirian anak perusahaan. PT Indofarma Global Medica atau IGM melalui presentasi kepemilikan sebesar 99,999% hingga 31 Desember 2016. IGM memiliki 34 kantor cabang. IGM juga memiliki sertifikasi ISO 9001 2008 dan OHSAS 18001 2007. Pada tanggal 17 April 2001, perseroan melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang saat ini telah menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham INAF, yang kemudian mengubah status perseroan menjadi PT Indofarma Persero Tbk. Di sini saya menceritakan profil PT Indofarma terlebih dahulu. Perluasan cakupan pasar dan diversifikasi produk tak bisa dilepaskan dan captive market perseroan yaitu obat generik dengan pangsa pasar pengadaan e-katalog dan Kementerian Kesehatan. Untuk ragam produk, perseroan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK0202 2015 tentang formularium dan Nasional Fornas sebagaimana akhir diubah dengan Nomor HK0202 Menkes 636 2016. Dari 29 kelas terapi Fornas tersebut memiliki perseroan telah berkontribusi di 18 kelas tetapi formularium nasional dengan jumlah produk sebanyak 140 item produk. Di tahun 2016, perseroan melakukan penambahan produk baru sebanyak 3 kelas terapi di 11 kelas terapi Fornas yang belum dimiliki perseroan. Diversifikasi produk juga ditempuh perseroan melalui persiapan produksi tempat tidur rumah sakit. Di tahun 2016, perseroan melalui unit usaha Indomat telah mempersiapkan teknologi untuk melengkapi fasilitas produksi perakitan tempat tidur rumah sakit.
perbaikan fasilitas produksi dilakukan melalui renovasi fasilitas produk steril non cefalosporin, sedangkan untuk renovasi fasilitas produksi obat tradisional dan fasilitas produksi steril cefalosporin telah selesai dilaksanakan dan tahap rehabilitasi. Cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CBOTB. Saat ini Perseroan telah memiliki 253 persetujuan izin edar yang terdiri dari kategori obat generik berlogo atau OGB, over the counter atau OTC, dan obat generik bermerek serta alat kesehatan. Dasar hukum pendirian yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun nomor 20 tahun 1981 dengan pemilikan pemerintah Republik Indonesia sebesar 80,66% dan pabrik sebesar 19,34%. Dengan pencatatan di Bursa Saham Efek Indonesia pada tanggal 17 April 2001 dengan kode saham INAF, dan modal dasar itu sebesar 1 triliun dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 309.926.100 rupiah. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana modus operandinya atau bagaimana cara pelaku melakukan kecurangan pada perusahaan PT Indofarma. Di sini saya akan menceritakan kasus tersebut. Secara umum terdapat dua faktor yang menyebabkan kecurangan tersebut, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor eksternalnya tersendiri yaitu merupakan faktor objektif dari persaingan industri farmasi Indonesia saat itu, seperti pasar institusi untuk obat generik yang terfragmentasi akibat kebijakan otonomi daerah dan kegagalan Indofarma dalam bersaing dengan sesama produsen generik. Sedangkan faktor internal merupakan kesalahan yang dilakukan baik oleh Dewan Direksi selaku pelaksana kebijakan perusahaan maupun Dewan Komisaris selaku pengawas. Kasus ini berawal pada tahun 1999 yang mengindikasikan adanya persediaan barang yang seharusnya dijual tapi tidak laku-laku, padahal nilainya sangat besar. Direktur Utama PT Indofarma yaitu Edi Parmono juga mengungkapkan pada laporan keuangan PT Indofarma terjadi kesalahan akuntan dalam implementasi sistem teknologi informasinya, yaitu kesalahan tersebut baru diketahui sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap perusahaan. PT Indofarma ternyata telah mengalami kesalahan pencatatan laporan keuangan sejak triwulan 1 hingga triwulan 3 tahun 2002. Kesalahan pencatatan tersebut telah mengakibatkan akumulasi rugi di akhir tahun sebesar 20,097 miliar. Menurut Dirut Indofarma yaitu Edi, kesalahan pencatatan tersebut telah terjadi selama ini untuk perhitungan harga pokok produk perusahaan menggunakan standar costing yang ditetapkan pada awal tahun dan berlaku untuk sepanjang tahun, sehingga penerapan sistem inventory perpetual hanya lewat stock of name atau inventory pada akhir tahun saja. Kondisi ini membuat selisih antara hasil stock of name dengan buku pada akhir tahun akan menambah harga pokok penjualan pada triwulan 4. Dari data yang dipaparkan manajemen, kesalahan pencatatan tidak termasuk dalam pencatatan penjualan seperti untuk triwulan 1 tahun 2003. Penjualan sebesar 119,07 miliar, sementara laba bersih yang sudah diumumkan sebesar 15,92 miliar Bapepam. Baik, di sini saya menampilkan laporan keuangan PT Indofarma pada tahun 2001 dan 2002. Di sini terlihat pada tahun 2001 perusahaan mencatatkan penjualan bersih sebesar 615,425 miliar, sedangkan pada tahun 2002 perusahaan mencatatkan penjualan bersih sebesar 687,983 miliar, yaitu mengalami kenaikan. Namun pada beban pokok penjualannya pada tahun 2002 yaitu
tercatatkan sebesar 564,821 miliar, sedangkan pada tahun 2001 mencatatkan beban pokok penjualan yaitu sebesar 311,632 miliar. Di sini bisa terlihat bahwa beban pokok penjualan mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat dari 2001. Hal ini menyebabkan laba kotor pada tahun 2002 hanya sebesar 123,161 miliar, yaitu turun dibandingkan pada tahun 2001 yaitu sebesar 303,792 miliar. Sebelumnya PT Indofarma juga membukukan rugi usaha sebesar 52,257 miliar, yaitu merosot dari laba usaha pada tahun 2001 yaitu 172,333 miliar. Perseroan juga menanggung beban pinjaman sebesar 32,255 miliar, sehingga beban lain-lain tercatat sebesar 575 miliar. Walaupun hasil investasi dan keuntungan kurs selama 2002 cukup tinggi, hal ini menyebabkan rugi sebelum pajak tercatat yaitu sebesar 71,833 miliar pada tahun 2002. Namun turun signifikan dari laba sebelum pajak 2001 sebesar 175,864 miliar. Rugi bersih yang dibukukan pada PT Indofarma per 31 Desember 2002 juga menyebabkan rugi per saham yaitu turun menjadi 19 rupiah, yaitu dibandingkan pada tahun 2001 mencatatkan laba rugi per sahamnya yaitu 42. Menurut Direktur PT Indofarma yaitu Edi Purnomo, kesalahan pencatatan itu tidak termasuk dalam pencatatan penjualan. Pada triwulan 1 tahun 2002, lanjutnya penjualan Indofarma tercatat sebesar 119,07 miliar, sementara laba bersih yang sudah diumumkan sebesar 15,92 miliar. Padahal seharusnya 6,1 miliar. Demikian pula dengan laba usaha yang diumumkan sebesar 26,72 miliar, seharusnya 12,78 miliar. Untuk triwulan 2 tahun 2002 yaitu penjualan tercatat sebesar 267,73 miliar dengan laba bersih sebesar 45,31 miliar. Padahal seharusnya perusahaan mengalami rugi bersih sebesar 12,62 miliar. Sementara laba usaha yang dicatatkan sebesar 69,03 miliar. Seharusnya menjadi rugi usaha sebesar 9,2 miliar. Sedangkan pada triwulan ketiga tahun 2002 yaitu penjualan sebesar 444,08 miliar dengan laba bersih 88,57 miliar, padahal seharusnya mengalami rugi bersih sebesar 1,41 miliar dengan laba usaha sebesar 134,32 miliar yang seharusnya hanya 17,10 miliar. Akibat kesalahan pencatatan tersebut, menurut Edi Purnomo, kinerja Indofarma pada akhir 2002 mengalami kerugian 20,097 miliar dengan penjualan sebesar 700,455 miliar dan laba usaha sebesar 3,770 miliar. Kerugian tersebut lanjutnya juga disebabkan dan tambahan beban usaha terutama dari anak perusahaannya yaitu PT Indofarma Global Medica atau IGM sebesar 71,03 miliar.
Hal ini disebabkan IGM melakukan diskon terhadap penjualan. Saat ini 80% produk Indofarma berupa obat generik yang didistribusikan oleh Indofarma Global Medica, yaitu anak perusahaan dari PT Indofarma. Ketua Bapepam Hendy Wiyatmo mengatakan indikasi kerugian PT Indofarma Tbk yaitu 59 miliar pada tahun 2002 bukan unsur kesengajaan, tapi karena ketidakmampuan manajemen dalam mengelola sistem informasi keuangan. Bapepam memberikan kesempatan kepada pemegang saham Indofarma untuk mengambil tindakan terhadap masalah rugi bersih BUMN farmasi itu. Bahkan, manajemen Indofarma telah diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada publik penyebab munculnya rugi bersih tahun 2002 melalui paparan publik. Untuk pertanyaan 3 yaitu bagaimana dari COSO framework yang tidak berjalan pada entitas tersebut yaitu PT Indofarma. Di sini saya terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari COSO framework itu sendiri. COSO yaitu singkatan dari Committee on Sponsoring of Trade Commission, yaitu suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985 dengan tujuan utamanya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk pengendalian, standar dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. COSO tersebut disponsori dan didanai oleh 5 asosiasi dan lembaga akuntansi profesional, antara lain yaitu American Institute of Certificate Public Accountant atau AISPA dan American Accounting Association yaitu AAA, Financial Executive Institute atau FEI, The Institute of Internal Auditor atau IIA, dan The Institute of Management Account atau IMA. Pada kasus PT Indofarma Tbk, Bapepam menjelaskan kasus ini bermula dari adanya penelaah Bapepam mengenai dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, terutama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang dilakukan PT Indofarma sendiri. Dari hasil penelitian, Bapepam menemukan bukti-bukti di antaranya yaitu nilai barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari yang seharusnya atau overstate. Akibatnya, harga pokok penjualan mengalami understate, laba bersih mengalami overstate. Bapepam menilai ada ketidaksesuaian penyampaian laporan keuangan dengan pasal 69 Undang-Undang Pasar Modal. Laba itu merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja. Informasi laba juga dijadikan panduan dalam melakukan investasi. Adanya nilai material dalam persediaan barang dalam proses yang mengakibatkan overstate laba dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan, terutama para investor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusannya. Informasi ini sangat penting, sangat menyesatkan yang dapat mengakibatkan para investor yang telah berinvestasi sebelumnya merugi, dan bagi para calon investor yang akan menanamkan sahamnya di PT Indofarma, informasi yang ada di laporan keuangan sangatlah menyesatkan. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana dampak dari kecurangan tersebut bagi stakeholder. Di sini saya akan memberikan pengertian dari stakeholder tersebut. Stakeholder itu sendiri adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Stakeholder itu sendiri dikelompokkan menjadi 2 yaitu stakeholder internal dan eksternal. Di sini saya akan memasukkan dari dampak untuk PT Indofarma tersebut sendiri. Di sini Bapepam mendenda mantan direksi PT Indofarma sebesar 500 juta. Bapepam memutuskan memberi sanksi administratif berupa denda sebesar 500 juta kepada direksi PT Indofarma yang menjabat pada periode terbitnya laporan keuangan tahun 2001. Selain itu, kepada
Direksi PT Indofarma juga diperintahkan 3 hal, yaitu yang pertama, segera membenahi dan menyusun sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan yang memadai untuk menghindari timbulnya permasalahan yang sama di kemudian hari. Rute yang kedua yaitu menyampaikan laporan perkembangan atas pembenahan dan penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perseroan secara berkala setiap akhir bulan kepada Bapepam. Dan yang ketiga, menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan audit khusus untuk melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi bila perseroan telah selesai melakukan pembenahan dan penyusunan sistem pengendali internal dan sistem akuntansi perusahaan. Indofarma juga menjatuhkan saham Indofarma. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu apa sanksi untuk akuntan yang mengaudit laporan PT Indofarma? Setelah saya membaca kasus PT Indofarma di beberapa website dan di beberapa berita yang ada di internet, saya tidak menemukan sanksi yang diberikan untuk akuntan yang mengaudit laporan PT Indofarma pada tahun 2001 ataupun tahun 2002. Untuk pertanyaan nomor 6 yaitu di sini ditanyakan yaitu akuntan publik yang mendapatkan sanksi tersebut dalam proses audit yang mana, yaitu saat melaksanakan assessment atau melakukan risk response atau saat reporting atau karena hal lain. Di sini dalam melakukan audit berbasis resiko yaitu terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama risk assessment atau menilai resiko, yaitu melaksanakan prosedur penilaian resiko untuk mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Dan yang kedua yaitu menanggapi resiko atau risk response. Dalam kutipan ISA 330.3 mengenai tujuan auditor dalam proses tahap 2 ini, yaitu tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko, yaitu salah saji material yang dinilai dengan merancang dan mengimplementasikan tanggapan yang tepat terhadap risiko tersebut. Untuk yang ketiga yaitu pelaporan atau reporting. Kutipan dari ISA 700.6 mengenai tujuan auditor dalam proses audit tahap 3 yaitu yang pertama yaitu merumuskan opini mengenai laporan keuangan berdasarkan evaluasi atau kesimpulan yang ditarik atas bukti audit yang diperoleh. Dan yang kedua, memberikan opini dengan jelas melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar untuk memberikan pendapat tersebut. Menurut saya dalam kasus yang saya ambil, akuntan dalam hal ini menilai yaitu salah dalam penilaian risiko yaitu atau risk assessment karena bukti audit yang cukup dan tepat ketika suatu entitas pengguna memanfaatkan jasa dari satu atau lebih organisasi jasa, auditor memberikan laporan audit yang salah mengenai entitas yang sebenarnya. Jasa audit yang salah menimbulkan ketidakprofesionalan KP atau auditor tersebut. Kurangnya pengetahuan mengenai entitas menyebabkan kesalahan penyajian dan perhitungan yang dilaporkan entitas gagal dideteksi. Untuk pertanyaan nomor 7 yaitu asasi manajemen apa, yaitu antara serofap atau serfap dan atas akun apa yang kurang diuji oleh akuntan publik tersebut. Dalam kasus PT Indofarma yaitu berdasarkan ISA 330 terkait dengan tanggung jawab auditor dalam merancang dan menerapkan respon terhadap resiko adanya salah saji material yang dinilai auditor dalam proses pengauditan laporan keuangan. PT Indofarma menunjuk KAP Hadori dan rekan dengan Hadori Yunus sebagai auditornya. Auditor tidak mengetahui mengenai adanya risiko salah saji material terhadap nominal barang dalam proses dikarenakan tidak dirancang
pengujian substantif dengan baik untuk mendeteksi kesalahan penyajian dalam tingkat asersi. Proses konfirmasi dari berbagai sumber saja dinilai kurang kuat karena tidak bisa mengungkap salah satu material. Pengungkapan yang dilakukan PT Indofarma tidak diselidiki dan dirinci lagi mengenai kebenarannya dengan bukti yang ada. Padahal jika auditor mengaplikasikan pengujian substantif dengan baik, salah satu material dalam asersi PT Indofarma dapat terdeteksi. Terkait dengan tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi dalam audit dan kesalahan yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan, auditor wajib menentukan apakah strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit perlu direvisi. Auditor wajib menentukan apakah strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit perlu direvisi. Adanya nilai barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya atau overstate. Dalam penyajian dinilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 yaitu sebesar 28,870 miliar, menunjukkan bahwa auditor tidak memahami rencana audit yang telah dibuat sebelumnya berhubungan dengan isu-isu yang ada dalam entitas. Auditor tidak mengetahui bahwa tahun 1999 ada indikasi adanya persediaan barang yang seharusnya dijual tapi tidak laku-laku, padahal nilainya sangat besar, dan juga ada kesalahan yang dilakukan oleh akuntan dalam mengimplementasi sistem teknologi informasinya. Nampak salah saji yang tidak dikoreksi dalam hubungan dengan jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terkait serta laporan keuangan secara keseluruhan tahun lalu itu menyebabkan auditor tidak menemukan salah satu material yang sebenarnya ada. Untuk pertanyaan nomor 8 yaitu dalam mengaudit terdapat dua pengujian, yaitu test of control atau pengujian pengendalian, dan pengujian substantif yang terdapat 3 pengujian, yaitu pengujian substantif atas transaksi atau substantive test of transaction atau STOT, yaitu pengujian untuk akun laba rugi. Yang kedua yaitu pengujian substantif atas saldo, test of detail balance atau TDP, yaitu pengujian untuk akun neraca. Dan yang ketiga yaitu pengujian substantif analitis atau substantif analytical producer atau SAP, yaitu pengujian untuk kewajaran hubungan antar akun. Dari keseluruhan akun pengujian tersebut, menurut saya yaitu pengujian mana yang kurang dilakukan oleh auditor tersebut, yaitu antara TOC, STOT, TDP atau SAP. Menurut saya dalam hal ini yaitu pengujian substantif atau substantif test. Dalam hal ini saya mengambil dua pengujian, yaitu pengujian substantif atau transaksi yaitu atau substantif test of transaction atau STOT, yaitu pengujian untuk akun laba rugi. Di akun laba rugi itu sendiri kan ada akun penjualan laba bersih. Lah di situ auditor kurang memahami apa isi dari laba bersih itu sendiri, bagaimana di akun tersebut terindikasi bahwa adanya kejanggalan seperti beban pokok penjualan, padahal pada tahun 2001 dan 2002 di situ mengalami keuntungan, tetapi beban pokok penjualannya pada tahun 2002 mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat dari tahun 2001. Sedangkan untuk pengujian substantif atas saldo atau test of detail balance atau TDP, yaitu pengujian untuk akun neraca, yaitu auditor kurang memahami isi dari akun persediaan yaitu atau inventory, karena pada tahun 1999 sebenarnya PT Indofarma sendiri yaitu
dari anak perusahaannya, yaitu PT Indorpharma Medica Global Medica atau IGM, yaitu masih mempunyai stok yang banyak dan akhirnya menumpuk hingga tahun 2002 yang menjadikan hal tersebut menjadi beban bagi perusahaan. Demikian tugas besar 2 yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.